dan kehormatan mereka Wow, di negeri Siam. lebih bagus mati Kisah daripada ini diambil dari harga diri. catatan Kalau orang pelaut Makassar bilang tuh Forbin, Sirena seorang ksatria Pace ya. Prancis yang dikirim ke Siam, Lebih bagus mati sekarang daripada Thailand, oleh Raja Louis ke-14 dia malu gitu loh. dengan Halo guys, selamat datang kembali di channel Andi Ubex. Buat kalian yang baru aja melihat channel ini, langsung aja di subscribe teman-teman, biar kita bisa saling kenal dan sayang. Lanjut like dan notifikasinya ya. Karena kalian udah subscribe, gua doain semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Wah, ada yang baru nih guys, gue pakai Songkoto Oge ya. Berarti kali ini kita akan mereaction video tentang orang Sulawesi ya. Macam tak betul je budak ni. Nah, penasaran kan? Di sini gua udah siapin videonya dari channel Catatan Kaki Kita. Sebelum lanjut, gua izin dulu sama admin Catatan Kaki Kita ya untuk mereaction videonya. Ini dia channelnya Catatan Kaki Kita dan subscribernya udah banyak banget ini, 100.000 subscribe. Di sini gua udah subscribe Catatan Kaki Kita. Jika kalian klik Catatan Kaki Kita, jangan lupa di subscribe juga ya. Channel Catatan Kita itu berasal dari Indonesia nih guys, Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Catatan Kaki Kita. Catatan Kaki Kita menyajikan informasi mengenai sejarah, mitos dan lain-lain. Oke, di sini gua udah siapin sebenarnya videonya ya. Nah, ini dia videonya, kisah heroik Daeng Magale adik Karaeng Galesong di Thailand. Wah, ini Karaeng Galesong nih. Kalau di Makassar tuh Galesong ada tuh nama daerahnya di Galesong tuh. Jadi tuh kerajaan Makassar juga ya, termasuk kerajaan Makassar. Jika kalian masih ingat dengan film 300, kisah tentang peperangan 300 pasukan Sparta melawan ribuan pasukan Persia. Nah, ternyata kisah heroik yang mengagumkan sekaligus tragedi mengharukan itu pernah terjadi dalam kisah seorang pangeran Makassar, yaitu Daeng Mangale pernah memimpin 120 orang Makassar. Wow, gila, itu 120 orang Makassar melawan 4.000 pasukan koalisi kerajaan Siam. Wow, gila, banyak banget tuh, 4.000 pasukan koalisi kerajaan Siam, Inggris dan Prancis demi mempertahankan harga diri dan kehormatan mereka di negeri Siam. Gila, ini luar biasa memang nih. Orang-orang zaman dulu nih berani-berani ya, orang-orang Sulawesi nih. Kisah ini diambil dari catatan Claude de Forbin, seorang ksatria Prancis yang dikirim ke Siam, sekarang jadi negara Thailand ya, oleh Raja Louis. Claude de Forbin adalah perwira dan penulis naskah yang sekaligus menjadi pelaku dan saksi hidup dari satu tragedi yang melibatkan sekumpulan orang-orang Makassar yang saat itu ada di negeri Siam atau kerajaan Ayutthaya. Inilah kisah yang luar biasa yang sangat jarang dipublikasikan. Daripada banyak basi, banyak bacot, langsung aja jom kita tengok videonya. Jika kalian masih ingat dengan film 300, Rise of an Empire, kisah tentang peperangan 300 pasukan Sparta melawan ribuan pasukan Persia. Nah, ternyata kisah heroik yang mengagumkan sekaligus tragedi yang mengharukan itu pernah terjadi dalam kisah seorang pangeran Makassar, yaitu Daeng Mangale. Daeng Mangale pernah memimpin 120 orang Makassar melawan 4.000 pasukan koalisi kerajaan Siam, Inggris dan Prancis demi mempertahankan harga diri dan kehormatan mereka Wow, di negeri Siam. Lebih bagus mati Kisah daripada ini diambil dari harga diri. catatan Kalau orang pelaut Makassar bilang tuh Forbin, seorang Sirena ksatria Pace ya. Prancis yang dikirim ke Siam, Lebih bagus mati sekarang daripada Thailand, oleh Raja Louis ke-14 dia malu gitu loh. dengan misi yang amat ambisius Gokil, dalam hal memang politik, luar biasa. agama, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Keren. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Udah bang, Juga aktifkan mohon izin ya bang ya, notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai ini video lainnya. apa ini namanya, Claude de reaction Forbin videonya adalah bang. perwira dan penulis naskah yang sekaligus menjadi pelaku dan Nah, saksi ini hidup pelaku utama dari nih. satu tragedi yang melibatkan sekumpulan orang-orang Biasa Makassar memang. yang saat itu ada di negeri Siam atau kerajaan Ayutthaya. Inilah kisah yang luar biasa yang sangat jarang dipublikasikan. Kisah ini bermula pada abad ke-17
tepatnya pada tahun 1664. Sebanyak kira-kira 250 orang Makassar, laki-laki, perempuan dan anak-anak, berlayar meninggalkan tanah Goa. 3 tahun menetap di Jawa, Daeng Mangale kemudian pindah ke daratan Siam. Permintaan suakanya kepada Raja Ayodhya saat itu, Somdet Pranarai, atau Ramatibodi III, dikabulkan. Singkat cerita, Daeng Mangale beserta keluarga Gua dan nggak terlalu 250 banyak reaction dulu ya guys ya. terdiri Gua dari pria, mau fokus nonton dulu nih. wanita, Kayaknya dan seru banget nih anak-anak kayaknya nih. menjejakkan kaki di kerajaan Ayodhya pada tahun 1664 dan diberikan hak untuk membangun komunitas perkampungan bersebelahan dengan orang-orang Melayu yang sudah lebih dulu menetap. Namun keadaan damai dan harmonis di Siam waktu itu tidak berlangsung lama. Siam menjadi negara Situasi Thailand kerajaan ya. Siam pada saat itu memang Kenapa sedang dia nggak kacau. ikut ke Malaysia ya? Legitimasi dari Raja Pranarai sedang terancam kudeta dan pemberontakan. Termasuk beredarnya rumor tentang adanya persekongkolan dari bangsa imigran Melayu yang Muslim dengan pihak oposisi yang ingin mengkudeta sang raja. Saat itu, orang Melayu dan Champa merencanakan pemberontakan terhadap Raja Narai. Rencana pemberontakan ini diketahui oleh Pangeran Makassar, Daeng Mangale. Sementara itu, orang Melayu, Champa, dan Makassar sudah berkumpul di sekitar kampung Makassar. Tetapi, di antara mereka yang berkumpul malam itu, 300 orang Melayu saat itu tidak setuju dengan pemberontakan. Mereka mempengaruhi orang Melayu yang lain untuk meninggalkan komplotan. Lalu, tiba kabar bahwa pasukan Thai sudah berada dalam keadaan siap siaga. Rencana pemberontakan pun gagal. Meskipun isu akan keterlibatan orang Makassar di pemberontakan tersebut tidak terbukti, namun Raja Narai memerintahkan ketiga suku tersebut, yakni orang Melayu, Champa, dan Makassar, untuk secara bersama-sama meminta maaf kepada Raja, dan niscaya mereka akan diampuni. Wah, itu nggak terima dia pasti tuh. Setelah pemberontakan gagal, Raja memerintahkan Perdana Menteri Paulkon menyampaikan pesan kepada orang Melayu, Champa, dan Makassar supaya dalam waktu 4 hari mereka datang menghadap untuk mengakui kesalahan dan melaporkan nama-nama anggota komplotan mereka. Kalau tidak, mereka akan mendapat hukuman yang mengerikan. Pada awalnya, pemimpin orang Melayu dan Pangeran Champa menolak. Tetapi setelah dibujuk dan dijanjikan pengampunan, mereka menyerah dan melaporkan apa yang diketahuinya tentang komplotan pemberontakan kepada Raja Narai di Picilok. Kemudian, sebagian besar dari mereka diampuni dan sebagiannya lagi kemudian dihukum. Hanya Daeng Mangale yang menolak menghadap raja. Wah, Katanya, saya tidak pernah mau berontak. Kesalahan saya hanyalah karena tidak melaporkan pemberontakan yang direncanakan oleh orang Melayu dan Champa. Tetapi, sebagai seorang pangeran, saya tidak boleh mengkhianati sahabat dengan membuka rahasia yang dipercayakan. Karena itu, tidak patut saya merendahkan diri dengan datang minta ampun kepada raja. Penolakan Daeng Mangale ya. menjadikan suasana menjadi tegang Merinding gua. dan kedua belah pihak siap menghadapi perang. Saat keadaan semakin memanas, sebuah perahu pinisi yang membawa barang dagangan serta bingkisan dari Raja Goa untuk Daeng Mangale tiba di Ayodhya. Rencana Perdana Menteri Constance Paulkon untuk menyerang Daeng Mangale ditunda. Meskipun awak pinisi itu hanya 50-an orang, tetapi dalam pemikiran Perdana Menteri Paulkon, pinisi itu adalah bagian dari armada Karaeng Galesong yang terkenal ketangguhannya. Kalau Daeng Mangale diserang pada saat itu, meskipun awak pinisi itu hanya 50-an orang, ketangguhannya tetap saja memberikan kekuatan tambahan kepada Daeng Mangale yang tentunya akan merepotkan. Sesudah dagangan habis dijual, nahkoda perahu pinisi itu meminta pas jalan untuk meninggalkan Ayodhya. Wah, keren. Dan ini pada saat zaman itu dulu, juga, keren banget ya. nahkoda Gua perahu suka banget pinisi sejarah-sejarah menerima kayak pas gini nih. jalannya. Sebenarnya, pemberian pas jalan itu hanya merupakan akal-akalan agar awak pinisi yang berjumlah 53 orang itu tidak menggabungkan diri dengan orang Makassar di Ayodhya. Namun juga pinisi itu pun tidak boleh meninggalkan Thailand karena khawatir mereka akan datang kembali dengan bala bantuan yang lebih banyak untuk membantu Daeng Mangale. Paulkon kemudian mengeluarkan perintah kepada Kapten Forbin, seorang perwira berkebangsaan Perancis,
untuk menahan perahu pinisi itu setibanya di benteng Bangkok dengan merintangi rantai di sepanjang sungai. Setelah melihat sungai ditutup dengan rantai, nahkoda pinisi turun ke darat bersama 7 awak perahu untuk bertemu dengan komandan benteng, Kapten Forbin, menerima dan menjamu mereka dengan hormat di ruangan makan para perwira, sembari memeriksa pas jalan mereka. Kapten Forbin menerima permintaan nahkoda pinisi untuk tetap membawa senjata mereka dengan pertimbangan pasukan di sekelilingnya cukup banyak dan semua bersenjata api. Kemudian, nahkoda mengirim 2 temannya untuk memanggil awak pinisi naik ke darat. Forbin kemudian memerintahkan kepada seorang ajudan bangsa Portugis agar para awak pinisi lainnya menunggu di luar. Senjatanya disita, lalu ditangkap. Secara kebetulan, perwira yang ditugasi Kapten Forbin kebetulan lahir di Asia. Ia menjelaskan kepada Kapten Forbin bahwa perintah itu tidak mungkin bisa dilaksanakan karena menurut pengalamannya, orang Makassar tidak akan bisa dikuasai kecuali dibunuh. Namun Kapten Forbin tidak percaya, sehingga perintahnya tetap mesti dijalankan. 46 orang yang hanya bersenjatakan pisau dan tombak tidak mungkin mampu menahan serangan serdadu yang bersenjata bedil, ucap Forbin. Sementara itu di dalam benteng, Kapten Forbin lalu memerintahkan 20 serdadu Thailand untuk mengepung dan menangkap nahkoda beserta temannya yang sedang menunggu di dalam. Dengan ramah, Kapten Forbin lalu menemui nahkoda dan temannya. Kapten Forbin lalu memberitahukan bahwa dia diperintahkan untuk menahan mereka. Mendengar perkataan ini, ke-6 orang Makassar serentak menghunus badik mereka, lalu mengamuk. Penerjemah dan 6 perwira Thailand yang ada di dalam ruangan itu terbunuh. Kapten Forbin yang kaget dengan peristiwa itu pun hampir juga terbunuh, andai dia tidak diselamatkan oleh para serdadu yang segera masuk ke dalam ruangan dan menembak mati 4 orang Makassar. Sang nahkoda dan seorang temannya, meskipun terluka, masih sempat lolos dengan melompat ke bawah dari tembok benteng. Kapten Forbin akhirnya sadar akan kebenaran pendapat ajudan Portugis tadi. Ia segera mengirim 2 kompi orang Portugis yang dipimpin oleh Kapten Hu dan Kapten Minchin untuk menghadang mereka. Kapten Forbin sendiri memimpin 1 batalion Laskar Thai, kurang lebih 50 langkah dari rombongan awak perahu pinisi yang sedang menunggu dan belum tahu persis peristiwa yang barusan terjadi di benteng. Kapten Forbin menyuruh mereka untuk segera kembali ke perahu, dengan pertimbangan jika akan lebih gampang menguasai mereka kalau berada di kapal, karena mereka tidak mempunyai senjata api. Tetapi awak pinisi ragu dan curiga. Mereka menyatakan tidak akan kembali ke Penisi sebelum bertemu dengan nahkoda mereka. Melihat sikap mereka, Kapten Hu memerintahkan kompinya untuk memaksa. Namun, begitu mereka bergerak, orang Makassar yang tadinya duduk menunggu segera berdiri lalu menghunuskan senjata mereka dan menyerbu dengan memakai sarung mereka yang tergulung sebagai perisai. Kapten Hu dengan 6 orang lainnya terbunuh. Luar biasa. Setelah menembus kompi Kapten Hu, awak pinisi menuju ke arah batalion Thai. Meskipun terdiri atas lebih dari 1000 orang, Laskar Thai panik berlarian kocar-kacir, dikejar oleh orang Makassar. Banyak dari mereka yang terbunuh. Sebagian pasukan Thailand yang masih hidup pun mundur ke dalam benteng, dan sebagian lagi lari ke perkampungan di belakang benteng. 6 orang Makassar mengejar mereka dan membunuh semua yang bergerak di sana. 6 orang loh yang masuk. Kelompok awak pinisi yang lain menyerbu sebuah biara dan membunuh penghuninya. Kelompok yang lain kembali ke Pinisi untuk mengambil tombak dan perisai. Kemudian mereka membakar perahu pinisi mereka sebagai tanda jika mereka telah siap untuk mati. Setelah itu, mereka pergi membakar perkampungan dan menyerang Laskar Thailand serta membunuh semua orang yang ditemuinya, sehingga penduduk di sekitar itu berlarian atau melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Kapten Forbin dengan 1 pasukan kecil lalu menimbaki mereka, tetapi mereka mundur ke dalam hutan yang terlalu lebat untuk diikuti. Sementara itu, sebagian kelompok awak pinisi yang bersembunyi di dalam biara berhamburan keluar saat biara dibakar oleh Kapten Forbin dan Laskar Thailand. Mereka terpaksa keluar dan lari bersembunyi dalam semak-semak di sekitar biara
dengan perlawanan yang sengit. Akhirnya mereka dibunuh satu persatu. Dalam pertempuran hari itu, 17 awak pinisi tewas. Tetapi mereka sempat membunuh 300 tentara Thai, termasuk orang Inggris dan Portugis. Belum terhitung berapa banyak korban sipil yang terbunuh. Sampai 3 minggu kemudian, orang Makassar terus bertahan dalam hutan dan hanya kadang-kadang keluar mencari makanan dalam kebun-kebun di sekitar hutan. Mereka tidak bisa lagi mencapai perkampungan. Semua jalan dijaga ketat pasukan Thailand. Lama-kelamaan, jumlah mereka berkurang. Beberapa di antaranya tewas dalam pertempuran kecil, dan yang lain mati kelaparan. Waduh. Akhirnya, Kapten Forbin memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran dengan mengerahkan 2 batalion mengepung hutan. Dengan berjalan dalam air setinggi lutut, Kapten Forbin memimpin 1 kompi ke dalam hutan yang sedang tergenang banjir. 17 awak pinisi yang didapati masih hidup bertahan di atas bukit kecil yang dikelilingi air. Kapten Forbin kemudian menyuruh mereka untuk menyerah dengan janji akan diampuni oleh Raja Siam. Tetapi orang Makassar menganggap tawaran itu sebagai sebuah penghinaan. Meskipun sudah sangat lelah, mereka masih dapat melemparkan tombak ke arah laskar Thailand. Lalu kemudian mereka melompat ke dalam air dengan keris terhunus untuk penyerbuan terakhir. Hingga akhirnya mereka semua terbunuh. Pertempuran di Bangkok tidak meredakan ketegangan di Ayudhya. Kampung Makassar dikepung 3.000 hingga 4.000 pasukan Thailand. Meskipun begitu, Raja Thailand masih bersedia mengampuni Daeng Mangale, asal mau mengaku salah dan melaporkan nama-nama orang-orang Thailand yang terlibat. Setelah kembali dari Pacilo ke Ayudhya, Raja Thailand memerintahkan Oprachula, seorang pembesar Thai yang memerintah daerah ibu kota di mana letak Kampung Makassar, untuk menyampaikan perintah menghadap raja kepada Daeng Mangale. Pertemuan itu berlangsung di rumah Oprachula sendiri, tak jauh dari Kampung Makassar. Mula-mula, Daeng Mangale menolak menghadap raja. Ini dia nih. Baginda mencurigai saya karena hasutan Perdana Menteri Paulkon. Kalau saya menghadap, Paulkon akan mengeluarkan tuduhan palsu dan Baginda tentunya akan percaya. Kalau Baginda sudah tidak menyenangi dan tidak mau lagi menunjang kami, biarlah kami pergi dari negeri ini. Dan kalau Baginda sudah bertekad untuk menghancurkan kami, biarlah kami menunggu nasib di rumah. Dan kami akan memperlihatkan kepada semua orang bahwa kami adalah jantan Makassar, bukan perempuan Thai, kata Daeng Mangale. Oprachula pun terus membujuk Daeng Mangale, hingga akhirnya Daeng Mangale beserta 30 orang pengikutnya muncul di depan istana. Semuanya bersenjatakan badik dan tombak. Di pintu gerbang, Daeng Mangale mengirim pesan untuk menghadap dan berdamai. Sebagai jawaban, Raja Narai akan menerima dengan syarat. Daeng Mangale dan rombongannya harus meletakkan senjata sebelum menghadap. Daeng Mangale menolak keras perintah tersebut. Saya tidak akan tunduk kalau syaratnya menerima penghinaan yang demikian. Saya ini ibarat sepohon kayu besar yang terancam badai. Andaikan angin datang, saya akan tahan. Kalaupun akhirnya saya roboh, akan hancur pula pohon-pohon kecil di sekitar saya. Kalau tidak diperbolehkan menghadap dengan bersenjata, biarkan kami pulang. Kalau Baginda mau berurusan dengan saya, biar Baginda sendiri yang menemui saya. Dan Baginda tahu di mana tempat tinggal saya. Sudah jelas, orang Makassar tidak mau tunduk. Bagi Raja Narai, tidak ada jalan selain kekerasan. Malam itu juga, pasukan Thailand yang cukup banyak ditempatkan di sekitar Kampung Makassar. Di sungai yang membatasi kampung itu ditempatkan 2 kapal perang, 22 galai, dan 60 perahu kecil. Melihat persiapan itu, orang Makassar mengerti jika serangan sudah dekat. Mereka kemudian saling minta maaf satu sama lain agar tenang menghadapi maut. Dari kantor perdagangan Belanda yang jaraknya kurang lebih 1,5 mil, orang-orang mendengar teriakan Angaru, sebuah prosesi pernyataan kebulatan tekad saat hendak berperang. Tengah malam, Perdana Menteri Constance Paulkon sebagai pemimpin operasi datang dengan kapal perang kerajaan Siam. Di bawah komandan perwira Inggris, Kapten Coates, yang diiringi kurang lebih 60 orang Eropa.
mereka mengadakan inspeksi terakhir, persiapan penyerangan. Kampung Makassar berada di sebelah selatan kota, menempati sebidang tanah bersegi 3 memanjang ke selatan. Di sebelah timur dibatasi sungai besar Menam. Di sebelah utara dibatasi sungai kecil yang dikenal sebagai Sungai Melayu, karena Kampung Melayu terletak di seberangnya. Dan di sebelah barat daya terdapat sebuah rawa yang memanjang dari Sungai Menam, kurang lebih 10 depah dari Sungai Melayu. Dengan demikian, kawasan ini hampir merupakan pulau. Perkampungan di situ tidak terlalu padat. Masih banyak padang terbuka, kebun, dan rumpun bambu. Rencana operasi Perdana Menteri Constance Falcon adalah 1.500 pasukan ditempatkan di sepanjang Sungai Menam, di seberang Kampung Makassar. 1.000 pasukan lagi di sebelah utara Sungai Melayu, di bawah pimpinan Opracula. Serangan akan dimulai menjelang dini hari. Diawali tembakan meriam guna menghancurkan kampung. Lalu perahu-perahu akan mendaratkan pasukan penyerbu. Okluang Mahamantri, komandan pengawal pribadi Falcon, menempatkan 1.000 laskar di belakang rawa, di barat daya, dan menutup jalan antara rawa dan Sungai Melayu dengan pagar bambu, untuk mencegah orang Makassar lolos. Gila. Saatnya tiba. Okluang Mahamantri mendekati Sungai Melayu untuk bertemu dengan Opracula. Namun saat itu juga, dia dihadang oleh orang Makassar dan tewas bersama 7 orang Thailand lainnya. Sesuai dengan waktu yang ditentukan, ngeri. tembakan meriam Sejarah dimulai yang ngeri nih. dan api sudah berkobar di Kampung Makassar. Dari pihak Thai, banyak yang mengira jika sebagian besar orang Makassar sudah hancur. Tanpa menunggu perintah, Kapten Coates, sang perwira Inggris, mendarat di ujung selatan Kampung Makassar bersama beberapa perwira Inggris dan seorang perwira Perancis. Ternyata, hasil tembakan tidak seberat yang diduga, karena sebelumnya, orang Makassar telah menggali lubang perlindungan. Begitu Kapten Coates dan pasukannya mendarat, mereka lalu diserang orang Makassar. Seorang Inggris bernama Alve tewas seketika. Yang lain kemudian berlari untuk kembali ke perahu, sedang Kapten Coates melompat ke dalam sungai dan tenggelam. Melihat kondisi ini, terpaksa tembakan meriam diteruskan kembali selama hampir 3 jam. Dan kebakaran pun dapat terlihat dari kota. Sebagian besar orang Makassar berkumpul di pinggir Sungai Melayu untuk melancarkan serangan balasan ke arah kampung Portugis. Melihat kondisi ini, Falcon segera menyerang diikuti 2 perahu yang baru tiba, memuat 20 orang Prancis di bawah pimpinan M. Ferret dan 15 perahu Thailand. Setelah mereka mendarat, mereka segera menembak karena orang Makassar tidak memiliki senjata api. Mereka kemudian mundur dan berpencar menjadi 2 kelompok yang berlindung di balik rumpun bambu untuk menyiapkan serangan balasan. Satu kelompok terdiri dari 60 orang, langsung menyerang dari depan, dan kelompok kedua yang berjumlah 40 orang menyerang dari samping. Pasukan Thai terkurung dan terpaksa menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai guna kembali ke perahu. Tetapi perahu mereka ternyata sudah dihanyutkan dari pinggir sungai. Beberapa orang Makassar yang menyamar sebagai orang Thai di atas perahu menyerbu mereka dan membunuh 5 orang, yaitu Kapten Inggris Udal, 2 pegawai kompeni Perancis, serta 2 orang pegawai kompeni Perancis lainnya. Pada peristiwa itu, Falcon nyaris terbunuh, sedangkan M. Ferret terpaksa berlindung di belakang sebuah perahu sebelum diselamatkan dengan susah payah oleh anak buahnya. Serangan baru lalu dilancarkan lagi dari pihak Thailand, sehingga orang Makassar terpaksa mundur. Hari menjelang siang, bantuan baru segera tiba. Sebagian berjumlah 400 orang di bawah pimpinan Opera Lumbarat dikirim ke utara untuk mencegah orang Makassar menyeberangi Sungai Melayu, sedangkan Falcon memimpin 3.000 orang maju dari timur, di lokasi yang sedang banjir setinggi lutut. Dengan demikian, orang Makassar terkepung dan dipaksa berlindung lagi di dalam hutan bambu di belakang rumah yang masih berdiri. Mereka kemudian dikejar dan ditembaki terus-menerus oleh 800 prajurit infanteri, sedang 2.200 orang lainnya mengepung dari belakang. Hingga akhirnya
orang Makassar terpaksa berlindung di dalam rumah yang kemudian dibakar satu persatu oleh Laskar Tai. Sesudah rumah hampir hangus, mereka yang di dalam segera keluar sambil menghunuskan badik guna berkelahi sampai mati. Daeng Mangale sendiri menyerang langsung ke arah Paulkon dan mencoba untuk menombaknya. Tetapi ia kemudian dihalangi oleh para pengawal Paulkon. Daeng Mangale akhirnya gugur dengan 7 luka, 5 luka tusukan tombak, serta 2 luka tembakan senapan di bahu dan di kepala. Anaknya yang sulung, Daeng Ruru, yang baru berusia 14 tahun, mencoba pula membunuh Paulkon, namun gagal dan tertangkap. Pertempuran masih berlangsung hingga sore. Orang Makassar yang masih hidup lalu ditangkap. Mayat orang-orang Makassar berserakan dan juga ada banyak yang hanyut di sungai. Perempuan dan anak kecil yang korban entah terbakar dalam rumah mereka atau karena dibunuh oleh kepala keluarga sendiri supaya tidak jatuh ke tangan musuh, tampak bergelimpangan. Selama 2 hingga 3 hari, gabungan pasukan Siam, Inggris dan Perancis memburu mereka yang masih hidup. Orang-orang Siam tidak memberi ampun pada tawanan mereka. Kebanyakan mereka disiksa dengan kejam. Pasak ditancapkan menembus kuku, tangan dibakar, pelipis dijepit dengan 2 papan sebelum diikat di tiang untuk santapan harimau. Bahkan, orang-orang yang didapatkan memegang senjata di tangan, mereka dipenggal dan kepalanya dipamerkan di depan rakyat jelata. Beberapa dari mereka dikubur hingga leher, lalu mati setelah dicemooh dan dihina penonton yang tidak punya belas kasihan. Sementara anak-anak dan wanita yang tidak terbunuh dalam penyerangan atau terbakar dalam rumah dijual sebagai budak. Peristiwa di Siam ini benar-benar membuat penduduk setempat kagum akan keberanian dan kenekatan orang-orang Makassar menghadapi tentara yang berjumlah ribuan dengan senjata lebih lengkap, sementara orang Makassar hanya bersenjatakan tombak dan badik. Selama pertempuran itu, 1000-an orang Siam dan 17 orang asing tewas mengenaskan. Tacar kemudian mengabadikan gugurnya Daeng Mangale bersama prajurit Makassar dalam sebuah catatannya. Menurut sang pastor, keberanian tentara Makassar hampir-hampir tidak masuk di akal. Pastor itu menulis, seumur hidupnya baru pertama kali menyaksikan keberanian manusia yang dikenal sebagai prajurit Makassar. Saat itu, seorang prajurit Makassar yang telah membunuh 7 tentara Perancis akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan tembakan dan tikaman bayonet bertubi-tubi. Seorang tentara Perancis menendang-nendang kepala prajurit Makassar yang tengah menghadapi sakaratul maut itu. Namun tiba-tiba saja, prajurit Makassar itu bangkit lalu membunuh tentara yang menendang-nendang kepalanya itu. Kemudian dia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tak ada alasan lain yang membuat prajurit itu mendapatkan kembali kekuatannya, selain karena mempertahankan harga diri dan keberanian. Siri Napace atau semboyan orang Makassar, tulis sang pastor. Kekaguman Raja Siam terhadap keberanian Daeng Mangale menjadikan 2 putranya, yakni Daeng Tulolo dan Daeng Ruru, diampuni Raja Siam dan dibawa oleh kapten tentara Perancis menghadap raja dan menetap di Perancis. Mungkin karena iba, kantor perwakilan dagang Perancis di Siam memberi kesempatan kedua pangeran malang itu untuk belajar ke Perancis. Pada masa itu, pendidikan militer untuk anak laki-laki telah menjadi tradisi kebanggaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Menurut Bernard d'Orléans, pada buku Orang Indonesia dan Orang Perancis dari abad 16 sampai dengan abad 20, kedua kerabat Sultan Hasanuddin itulah yang kemudian mengenalkan Perancis dengan binatang kesayangan ayam jago. Sama persis dengan ayam jagonya, Sultan Hasanuddin. Sampai di sini catatan kaki kita keren. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Oke, langsung udah di-subscribe Bang. Banyak video-video. Terima kasih juga udah meminjamkan videonya Bang ya. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini. Oke Bang. Atau memberikan masukan tentang tema video kita.
Nah itu tadi guys ya, video tentang kisah heroik Dai Mangale, adik Karaeng Galesong di Thailand. Wah gila memang nih raja-raja Makassar nih luar biasa nih, raja-raja di Sulawesi ini termasuk Makassar, Bugis, Luwuk, itu pokoknya nggak ada ucap, nggak ada omong lagi lah tentang mereka. Dan gue penasaran lagi dong dengan komentar-komentar netizenku yang terbaik. Karaeng Dai Mangale, bangsawan kerajaan Goa bersama pasukannya, memang jantan Makassar yang akan selalu dikenang di tanah Thailand. Pantas ya waktu itu gue ke Thailand, ke Bangkok, ada nama kampung Makassar. Oh ini mungkin ya, mungkin sejarah ini ada sangkut pautnya kali itu. Kukira cuman orang Makassar datang gitu, apa ternyata ada peperangan di situ loh. Saya kagum dengan saudara saya orang Makassar. Salam persaudaraan dari kami orang Bugis. Orang Sulawesi pada umumnya adalah saudara-saudara yang tidak terpisah dalam sejarah panjang perjalanan keberadaan kerajaan di tanah Sulawesi. Ewako. Saya orang Jawa sangat salut dengan keberanian Daeng Mangale. Hidup di negeri orang, ingin damai tetapi malah mau tidak mau terseret ke dalam konflik internal kerajaan Siam sendiri. Iya sih, dari video ini kita lihat itu raja itu tuh maunya tuh, dia belum tahu apa cerita yang sebenarnya, main-main ini aja, harus mengakui lah inilah itulah. Aduh, terharu dan bangga akan kesetiaan kawan orang-orang Makassar yang memegang janji untuk tidak mengkhianati orang-orang Melayu dan Campa, hingga Dai Mangale dan orang-orangnya pun terbunuh tetapi tidak jadi pengkhianat. Lebih baik mereka mati daripada mengkhianati kawannya. Wah, merinding guys. Sifat kesetiaan, tidak pengkhianat, pegang janji, tidak mengaku salah jika tidak salah walaupun nyawa taruhannya. Semua sifat-sifat di atas perlu dicontoh, terutama oleh orang-orang dari Sulawesi Selatan. Wow, ini ngeri nih. Inilah sejarah Dai Mangale, kerabat kerajaan Sultan Hasanuddin dari Goa. Semoga arwah Karaeng Dai Mangale dan prajuritnya serta keluarga mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gua benar-benar terharu dengan perjuangan Dai Mangale, dan di sini gue sadar orang Sulawesi dan Melayu itu bersaudara. Setelah Dai Mangale berkata, tidak mungkin saya mengkhianati saudara saya sendiri. Wah iya sih, ada tadi kata-katanya seperti itu ya. Masa iya dia mau mengkhianati saudara dia sendiri ya? Masya Allah, asli merinding campur aduk, sedih, haru, dan rasa bangga yang memuncak atas keberanian mereka. Ya Allah, betapa gigihnya hingga tetes darah terakhir mereka berjuang. Aslinya pejuang, semoga husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Luar biasa orang-orang Makassar ini, jantan dari timur yang hebat. Salam dari Jawa. Oke guys, itu tadi ya kisah heroik Dai Mangale, adik Karaeng Galesong di Thailand. Wow, betul-betul videonya ini luar biasa keren ya. Terima kasih kepada catatan kaki kita sudah meminjamkan videonya. Dan untuk kalian juga, gue terima kasih kalian udah tonton video gue sampai akhir. Langsung aja dukung channel gue ya, subscribe-nya dong. Oke, thank you. Wassalam.